Ya, salam super. Ya, hari ini kami bersama-sama dengan sahabat saya, yaitu Pendeta Dr. BL Padatu. Ya, kami sementara merampungkan naskah khotbah jenius hari ini. Ya, saya fokus untuk mengupas tentang khotbah didasarkan pada gen. Lalu Bapak Pendeta Dr. BL Padatu akan mengulasnya secara teologis. Begitu ya, Pak Pendeta? Ya, saya kira demikian. Ya, jadi teman-teman kita senang ya bisa meneruskan sebuah pekerjaan atau membangun yang kita sebut sebagai membangun chemistry. Ini salah satu tantangan terbesar dan yang menantang bagi sebuah proses penulisan buku lebih dari satu atau penulis tunggal adalah bagaimana membangun chemistry ya, dan membangun chemistry itu tidak selalu harus dalam konteks di dalam tulisan, tetapi dalam bisa disebut dengan di luar tulisan. Jadi kami seminggu, ya kurang lebih seminggu kami ada di Tanah Toraja, jalan bersama menikmati suasana kebersamaan dalam rangka membangun chemistry itu, ya supaya agak apa yang kami tulis nanti di dalam khotbah jenius ini melted, artinya larut dan tidak terlihat terpisah-pisah, tetapi saling menjiwai satu dengan yang lain. Ya, ini proses yang kami bangun sekarang dalam tahapan finalisasi ya. Jadi teman-teman bersabar, nanti kita akan membuat online ya, semacam diskusi secara online, kelas-kelas online, bagaimana sharing, kemudian bagaimana mengedukasi. Paling tidak kita akan diskusikan terkait isi atau konten buku ini yang memang boleh dikatakan disadari cukup banyak ya buku-buku literatur dalam tema yang membahas seputar khotbah ya, seperti itu. Jadi mengapa kemudian ini menjadi sesuatu yang baru? Kami pandang sebagai salah satu pendekatan yang perlu dipikirkan, direnungkan terkait bagaimana khotbah yang betul-betul kemarin dalam konten sebelumnya kita jelaskan berorientasi pada perasaan dan pikiran seseorang atau karakteristik diri seseorang yang kita sebut dengan bawaan DNA, bukan bawaan orok yang orang bilang seperti itu. Nah, Pak, di depan saya seperti yang saya sampaikan kemarin, Doktor Kandidat Peteran dan Bua itu salah seorang penulis buku yang tentu teman-teman sudah tidak asing lagi, penulis buku DNA Leadership, berkaca pada kepemimpinan Ahok, Jalan Ahok atau The Ahok Way ya, dan ada buku apa lagi? Friendly Leadership. Friendly Leadership ya. Teman-teman bisa baca buku itu, terbitan TPK, kemudian terbitan Kapia Publishing, terbitan apa lagi satu lagi itu? Anugerah atau Visi Anugerah. Visi Anugerah, atau hubungi langsung beliau ya. Nanti kalau berminat bisa tanya saja di komentar, nanti akan dijawab. Nah, mungkin bisa sedikit tahap Pak Peter sekarang ada di mana ini? Saya sekarang udah ada di bab terakhir dari buku ini ya. Ya. Saya sudah masuk ke bagaimana seorang golongan darah, orang mempersiapkan khotbahnya itu berdasarkan golongan darah kecenderungannya, lalu bagaimana pendengar merespon khotbah-khotbah mereka. Jadi saya sudah sampai di sini. Jadi udah tahap akhir di aplikasi. Ya. Jadi nanti setelah apa yang merupakan bagian atau tanggung jawab Pak Peter dalam pendekatan keilmuannya, nanti coba kita saling membaca ya. Nanti saya membaca apa yang Pak Peter tulis, kemudian Pak Peter akan membaca apa yang saya tulis, dan kemudian kita diskusikan lebih lanjut hal-hal mana yang kemudian belum match atau belum berkesesuaian dengan
pendekatan ilmu masing-masing. Di sini tanggung jawab saya bagaimana menjelaskan terkait dengan keberadaan ilmu itu, pendekatan itu, DNA dan golongan darah itu dari perspektif teologi Alkitabiah. Ya, jadi salah satu prinsip yang perlu dipegang dalam konteks penulisan karya-karya teologi atau juga di dalam khotbah-khotbah adalah bagaimana mempertanggungjawabkan ya seluruh pemikiran-pemikiran yang ingin kita sampaikan kepada publik atau kepada jemaat itu didasarkan pada berita firman, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai ya, itu perlu dikesampingkan, ya. Nah, seperti yang Paulus selalu ingatkan, hati-hatilah kamu ya dengan seluruh pengajaran-pengajaran nenek moyang turun-temurun, tradisi dan sebagainya, termasuk adalah filsafat-filsafat kosong. Nah, salah satu kewaspadaannya itu adalah bagaimana melihat bahwa segala sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan firman patut untuk direnungkan secara ketat dan dipertimbangkan lebih jauh lagi. Ya, seperti itu. Ada mungkin pengalaman kesulitan-kesulitan di dalam menuangkan pemikiran atau apa, Pak Peter? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kesulitan ya dalam merangkai kata, sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu banyak menemui kesulitan. Kesulitannya itu adalah bagaimana membangkitkan semangat menulis itu. Jadi sebenarnya penyakit dari semua penulis itu saya pikir di situ ya, bagaimana kemudian meningkatkan semangat konsistensi dalam menulis. Nah, secara khusus dalam buku ini ya yang terpenting itu kan kita sudah menguasai teori dasarnya ya. Ya, untuk merangkai kata-kata itu kan kalau kita udah terbiasa ya sudah tidak memenuhi kesulitan yang berarti ya. Artinya tidak menemui kesulitan yang berarti. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu saja gitu. Iya. Jadi salah satu tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana spirit untuk menuntaskan, karena sebuah tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai ditulis ya. Jadi itu salah satu kriteria. Nah, kita tahu sendiri bahwa tantangan atau challenge dari sebuah proses penulisan itu bagaimana semangat atau spirit penulis itu selalu on every day ya, setiap hari. Dan itu tidak mudah, tetapi ya juga selalu ada kiat-kiat atau cara-cara untuk mengatasi. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang kiat-kiat penulisan karya-karya itu, tetapi lebih kepada bagaimana sinkronisasi terkait dengan kegelisahan atau gagasan-gagasan yang berpendar di benak kami, dua orang penulis ini, untuk kemudian bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu pikiran, selaras dengan kebenaran firman Allah untuk menghadirkan sebuah pemodelan, sebuah perspektif yang menurut kami hanya terjadi letupannya ketika ada kombinasi perjumpaan antara dua pendekatan ilmu yang lebih dominan pada neuroscience dan juga pada konteks teologi. Nah, inilah tanggung jawab sebuah studi-studi teologi, bagaimana dia harus mencari perjumpaan-perjumpaan ya. Bukan sebuah perjumpaan yang tidak sadar semata-mata, tetapi perjumpaan-perjumpaan yang disadari, yang direncanakan. Artinya bagaimana kita menghadapkan pemikiran-pemikiran teologi itu kepada pendekatan-pendekatan keilmuan yang lain yang tentu kita percaya bahwa itu semua merupakan anugerah pemberian dari Tuhan, seperti itu ya. Apa yang Pak Peter harapkan dari teman-teman yang mungkin nanti akan tertarik membaca hasil buku ini? Ya, apa ekspektasi Pak Peter sebagai salah satu penulis dari buku ini? Yang jelas bagaimana pengkhotbah itu menikmati cara dia berkhotbah, lalu bagaimana kemudian pendengar itu menerima khotbah itu dengan baik, oleh karena khotbah itu disampaikan dengan cara otak mereka bekerja, ya, kemudian kecenderungan alamiah mereka gitu ya. Lalu kita berharap bahwa spiritualitas jemaat itu bisa meningkat dengan
adanya hadirnya teknik berkhotbah ini. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi seorang pengkhotbah bisa mengetahui bagaimana cara memformulasi khotbah berdasarkan pendengar mereka, lalu bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di dalam berkhotbah. Gitu. Ya. Ya, jadi menarik, ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana seorang pengkhotbah itu mengedepankan aspek yang disebut dengan knowing, ya, mengetahui ya tentang segala sesuatu, prinsip-prinsip dasar dalam konteks bukan sebatas isi khotbahnya, tetapi bagaimana dirinya mengalami sebuah proses mengetahui bagaimana membentuk ya atau menyusun sebuah khotbah, benar-benar berdialektika, berdialog dengan dirinya dalam konteks kesejatian dirinya yang kita sebut-sebut dalam konteks sesuatu yang tersimpan di dalam sistem DNA-nya. Kemudian bagaimana aware ya atau sadar benar untuk menggunakan apa yang diketahui tadi, yang knowing tadi, sehingga sungguh-sungguh jauh lebih maksimal ketika menyampaikan segala sesuatunya di dalam khotbah itu, karena sadar benar tentang siapa dirinya dan juga siapa pendengar. Ya. Dan tentu harapannya dari itu semua sungguh-sungguh baik pendengar maupun pengkhotbah bisa mengeksplorasi ya apa yang Tuhan taruh di dalam seluruh ya, sistem yang terbungkus dalam sebuah ruang yang kita sebut dengan DNA tadi. Nah, saya kira itu teman-teman ya, nanti ikuti terus proses berkelanjutan, tapi kami mau bocorkan judulnya adalah khotbah jenius. Ya, seni mempersiapkan menyampaikan khotbah berdasarkan DNA dan golongan darah ya. Nah, akan terbit juga buku yang setema dengan ini tetapi dengan target yang berbeda, yaitu bukunya Pak Peter secara tunggal apa Jenius Merdeka apa itu? Ya. Yang kedua ya. Yang mau diterbitkan Jenius ya, Merdeka Belajar Berdasarkan DNA. Ya, jadi ada buku juga beliau yang sudah masuk dalam penerbitan dan sedang dievaluasi untuk dipersiapkan diterbitkan, bagaimana merdeka belajar dalam pendekatan gen tadi ya, atau disebut dengan genius ya. Jadi akan ada banyak seri-seri terkait dengan studi-studi atau riset-riset di seputar gen dan golongan darah yang kita combine-kan dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang lain. Ya, saya kira demikian teman-teman, ikuti terus bincang-bincang kami dan juga nantikan buku ini. Sekaligus kita akan launching bersama-sama, undang teman-teman semua untuk melaunching buku itu. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun paling lambat dan paling cepat di sekitar bulan Agustus atau September ya, sekira demikian. Ya, ikuti konten kami yang berikutnya. Salam ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.